Sejarah Rasulullah II Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian 2, Kelahiran dan Masa Pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571 M. Banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, karena bapaknya, Abdullah telah meninggal ketika ibunya, Aminah mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Kehidupan di Bani Sa'ad selain ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zuaib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah, hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar, setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah, 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisik maupun kejiwaan. Peristiwa pembelahan dada, SYAKQS Shadar, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada, Syakus Shadar. Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan. Kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu,
Teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya.